Oke, Rido Jail. Apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik, Bang. Baik. Ya. Siap. Ini dalam kesempatan kali ini kita bukan kebetulan, emang udah direncanakan. Udah direncanakan. Udah direncanakan. Lu ke Jakarta, ayo udah. Alhamdulillah di sini lagi. Jabarin. Jabanin. Oke, dalam kesempatan podcast kali ini kita kebetulan lagi ada kedatangan komika. Komika ya. Alhamdulillah dah, Bang. Komika, atlet, terus apa? Oh iya, ini apa? Sipir. Ya, PNS lah. Oh iya. Ada singkatan nih nggak tuh PNS? Ada dong. Apa tuh? Pegawai non serius. Pegawai negeri sipil, Bang. Pegawai negeri Ya. sipil. Oke. Mungkin ini ntar obrolannya bakalan asik nih, Dok, karena ini bintang tamu gue ini bukan sembarangan ini. Ya, Ini alhamdulillah. lu udah ngartis di zamannya. Ngartis di zamannya. Ini artis dari Bau-Bau. Wah, jauh banget nih. Bau-bau. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Berarti kan angkatan lu waktu di Suci berapa? Suci 4 ya? Suca 3. Hah? Suca 3. Suca ya? Iya, Suca Stand up Comedy Academy. Oh iya, Suca Stand Up Academy. Stand up Comedy Academy. Stand Up Academy. Suca, Bang. Suca. Itu yang di Kompas ya? Di Indosiar, Bang. Oh, Indosiar ya? Ya, Oh, belum gila, berani gila. masuk Kompas. Kenapa ya? Ngeri. Masuknya berita lu nanti. Astaga. Ini kalau kita sebut nih ini Rido Jail ini adalah atlet, bisa gue bilang atlet multi talon. Pokoknya disuruh apa aja Iya, bisa iya, nih. iya. Disuruh apa aja bisa, disuruh latihan bisa, disuruh Boleh. komedi bisa, kemudian Boleh. disuruh jaga orang juga bisa ya. Jaga orang bisa. Jaga. Masalahnya nih orangnya bukan sembarangan orang yang bermasalah. Benar sekali, Bang. Oke, Dok, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, Dok. Gue mau tahu nih, ini kan karir lu. Dulu kan lu kan jadi stand up ya. Ya. Emang basic awalnya ini lu adalah seorang penjaga narapidana, sipir. Sipir ya. Sipir itu udah lama ya? Udah berapa tahun lu? Kalau sipir sih nggak terlalu lama, Bang. Paling saya mulai karir jadi sipir itu di lapas kelas 2A Bau-Bau itu 2014 sampai 2017. 2014 sampai 17. 3 tahun. Oke. 3 tahun lah. 3 tahun lu tuh berkecimpung sama narapidana. Para penjahat. Ya, tapi dihaluskin aja Iya, iya. narapidana. Narapidana. Iya. Oke, terus. Sebelumnya kan saya jadi sipir kan tugas di Kendari dijaga barang-barang sitaan negara dulu, Bang. Jadi sebelum ke manusianya dijaga, saya ditugaskan jagain barang dulu. Cukai, Bukan, Bang, di Rukbasan namanya. ruk basah, ruknya. Rumah penahanan sitaan benda sitaan negara. Oh, Rumah penahanan benda sitaan negara tuh. oke, Jadi oke. tugas pertama saya itu di Kendari, Rukbasan kelas 1 Kendari. Oke. Jadi dari 2009 sampai 2013, terus 2014 ganti naik pangkat jadi jaga manusia, Bang. Oh. Jadi sipir ya. Jadi sipir. Itu lapas kelas 1, Kelas 2, kelas 2, kelas 2A Bau-Bau. kelas 2. Bedanya kelas 1, 2 itu apa sih? Gue mau tanya nih. Iya. Saya sih ya kalau kelas 1 itu Kakap. sudah agak naik kelas gitu, sudah paling high gitu. Paling high dari apa nih? Dari kriminalnya. Jenis Oh. kriminalnya kayak di Nusa Kambangan kelas 1 kan. Oh. Kayak ini kan apa? Oh, Dia di iya, situ iya. kayak sudah ada SMS di situ, super maksimum security. Oh, super maksimum security itu Nah, emang benar-benar netralisir banget ya, nggak ada. Ya, itu tahanan teroris. Mm-mm. Di situ ada pembunuhan yang kelas kakap yang seumur hidup lah rata-rata di situ. Oh, pembunuhan berencana. Bisa, Oh, itu masuk kelas 1 ya pembunuhan kayak gitu ya? iya. Oke. Biasanya tuh kalau misalnya nih kalau ada di bawah kejadian kayak gitu paling dipindahkan.
Dititip sementara di lapas, kemudian dipindahkan. Oke. Kayak gitu. Transit doang dong. Iya, dia transit walaupun dia orang bau-bau. Oh. Jadi dipindahkan karena kejahatannya sudah melebihi maksimal masa hukuman yang di kelas itu, terus dipindahkan gitu. Berarti kelas 1 tuh di Nusa Kambangan ya? Ya banyak kelas 1 di banyak kelas 1 di seluruh Indonesia. Oke, sipir. Nah, lu bisa sampai sekarang jadi atlet sama stand up duluan mana itu? Duluan stand up kayaknya. Oh, stand up. Duluan stand up. Wah, itu apa tuh? Emang lu dasarnya suka ngocol apa gimana? Apa suka cerita? Yes. Tapi benar nih, gua bilang ke teman-teman sobat podcast, sobat netizen nih. Gua akuin orang stand up itu orang pinter. Beneran lu orang pinter. Pinter ngatain orang. Pinter tar dulu, selain pinter ngerosting ya. Iya. Ngerosting itu stand up itu lu kalau mau ngelucu itu pakai naskah, men. Betul. Bener kan ya? Benar sekali. Bener ya? Jadi pakai teks, clue-cluenya. Jadi kita nulis namanya. Jadi rata-rata orang stand up comedian itu kalau yang memang betul pro, yang dikatain komika itu memang dia wajib nulis. Wajib nulis. Itu sebelum dia stand up perform, sebelum open mic ya. Itu dari kan biasanya kayak ada undangan gitu kan, ada pihak apa ya, produser atau apanya ya, yang pokoknya si eventnya itulah. Kita harus tim kreatif lah. Ya. Nah, kita harus nyetorin juga dong. Enggak, briefing doang aja. Briefing doang. Jadi dari si penyelenggara event juga harus kasih tahu nih acaranya gini. Tamunya ini. Ya, tamunya sekian, audiensnya ini. Iya. Terus kalau bisa bawa materi nyinggung ini. Okay. Jadi tapi itu bukan sehari sehari pas mau eventnya Hamin 1, enggak. Harus jauh-jauh hari biar si komika bisa observasi, bisa milih materi yang layak gitu. Terus baru di briefing. Oke. Stand up dapat berapa finalis? Kalau stand up comedy saya masuk di TV nasional itu sudah alhamdulillah, walaupun saya keluarnya pertama. Sangat audisi ya. Bukan audisi, udah finalis. Udah finalis ya. Jadi pada saat perform udah stand up, udah dikarantina, udah dikasih pelajaran, pimpinan tiba-tiba telepon. Kamu pulang. Alasannya kenapa? Kalau alasan tahanan banyak apa? Waktu itu Bang, waktu saya pas ikut Suca 3 itu saya sudah di Bapas, bukan lagi di lapas, bukan lagi udah di Bapas. Ya, udah ke kantornya ya? Iya, udah di beda UPT, pelaksanaan tugas, beda kantor lah gitu. Beda kantor ya. Nah, tapi saya ceritakan keresahan waktu pas saya masih sipir gitu. Nah itu mungkin pimpinannya belum kerjasama. Saya juga sudah ajukan secara administrasi semuanya, cutinya sudah semua, tapi pimpinan saya nelpon tim kreatif Indosiar, suruh pulang. Ngapain kamu di situ? Nih melawak di sama pegawai. Dan di situ saya tidak patah semangat, Bang. Artinya stand up comedian itu saya menjalankan aktivitas sebagai komika itu senang hibur orang aja, jadi itu tuh bukan tujuan utama saya. Oke, berarti lebih ke ini ya hiburan lu aja ya, jokes ya. Jadi seharian stand up comedy, kadang teman-teman bilang nih, kamu itu kurang apa coba, kenapa mesti stand up juga gitu. Ya sudah, kesenangan saya di stand up itu aja, setiap malam minggu open mic itu aja. Berarti emang udah istilahnya hiburan tongkrongan ya, Dok? Iya, udah kayak hiburan tongkrongan. Curhat selama seminggu nih. Iya. Wah, gue di ini nama atasan. Wah, gue di ini ketemu sama ini gitu kan. Tapi belum pernah saya bawa pegawai keresahan di lingkungan. Ada sedikit-sedikit sih, tapi nggak terlalu sampai kayak birokrasinya. Dapur saya hancur nanti, Bang. Oke, Dok, nyambung lagi, Dok. Ini tadi kan ya istilahnya stand up bagi lu itu adalah sebagai hiburan tongkrongan aja ya. Jadi bukan main job lu gitu kan ya. Istilahnya ya gitu aja lah sih. Ya, jadi kalau job itu bonus buat saya. Bonus. Selebihnya ya karya aja.
Oh iya iya, berkarya ya. Oke, stand up kemudian jadi otot. Itu jembatannya apaan? Jembatannya jadi ngatlit lu. Iya, ini juga apa? Lu bener-bener atlet apa, orang yang multi talente lu. Bisa dikata gitu ya. Bang. Iya. Aduh, kalau abang lebih lucu bahaya job saya ini. Jangan. Gua jangan masuk ke ranah stand up. Apa yuk, Jo? Jembatannya, Dok? Kok bisa ke situ, Dok? Sebenarnya awalnya sih bukan sekedar serius untuk di dunia fitness, Bang. Jadi saya dulu itu yang prioritas malahan futsal, sepak bola. Nah, ketika waktu jadi PNS keenakan makan, terus enggak makannya juga tidak milih-milih, langsung ya namanya juga hobi saya waktu itu makan. Yang penting halal makan gitu. Badan jadi gemuk tuh. Nah, di situ saya cari olahraga yang bisa tidak mengganggu jam kantor, terus yang tidak bikin ribet, tidak bikin susah diri. Ya udah, kayaknya jalan salah satunya fitness. Nah, tujuan saya untuk masuk fitness dulu untuk kasih turun berat badan. Nah itu Bang, tapi karena saya terdogma dari video YouTube. Itu videonya siapa yang pertama kali lu lihat sampai lu jadi, wah gue kayaknya enak nih pengen bikin badan nih? Saya tidak bisa bohong diri saya sendiri ya. Yang jelas saya lupa namanya, tapi bukan atlet luar negeri, bukan. Atlet Indo? Atlet Indonesia, tapi saya lupa tuh namanya siapa gitu, atau video apa yang pertama saya nonton, kok orang Indonesia bisa kayak gini gitu. Selain Adira ya, Adira kita tahu dia kan atlet, tapi ini loh selain Adira ini, dia ini siapa kok badannya bisa begini. Ya udah, ikut saja tutorialnya bagaimana, terus di situ ada pola makan, nah baru bisa jadi otot gitu. Oh berarti ada YouTube ya, dari YouTube berarti baru-baru dong ya? 2014an ya? 2017 mulai. Wah anjir, masih iya. Iya, 2017 ya. Itu mulai ini Bang, fokus ke ototnya. Iya. Nah, selebihnya tahun-tahun sebelumnya ya cuman ini aja buat kasih turun berat badan, karena futsal akhirnya udah berat jadi kasih turun berat badan. Oke. Dan bisa sampai apa apa ya, tergiur untuk jadi ikutin kompetisi. Jadi atlet, iya. Kompetisi dulu lah kan, karena proses untuk ngatlet kan atlet, masih ya, jadi kita harus ngikutin kompetisinya dulu kan. Benar. Jadi untuk itu juga motivasi tuh ada tuh satu orang, ini atlet, entah dia atlet Bang, ini true story juga nih. Ini entah dia atlet tapi dari Papua, badannya juga udah ya secara fisik itu dilihat bagus lah gitu buat saya yang waktu itu awam. Dia ngajarin tuh, abang bisa, katanya adek bisa jadi atlet nih. Papua kebanyakan binaraga dong biasanya. Ya mungkin karena pasti udah tua juga ini beliau ini bapak. Pasti mungkin mantan atlet binaraga, tapi saya nggak tahu siapa. Yang saya tahu cuma Aderai Bang. Waktu itu cuma Aderai. Pokoknya yang badannya gede binaraga Aderai gitu ya. Padahal mah banyak di belakangnya ya. Oke. Terus ya udah. Nyobain. Saya pesimis dulu Bang, karena kan tinggi saya 16, ya nggak sampai 165 gitu. Iya. Memang bisa gitu. Terus dia kasih motivasi, ya kalau binaraga atau untuk atlet itu nggak perlu tinggi badan, berat badan aja katanya, dan definisi otot dan simetris badan. Nah disitulah terdogma juga saya, selain di YouTube. Ternyata bisa. Jadi disiplinnya itu saya tanpa coach yang profesional Bang. Tanpa coach ini di bawah dong Bang. Nggak ada Bang, nggak ada. Asli itu kampung banget. Jauh banget. Gue pernah nyobain Pak. Pergi. Dari pesawatnya gimana? Aduh. Spot jantung. Gue itu transit di Makassar waktu itu. Makassar bawa-bawa. Aduh. Itu benar-benar. Tapi gue heran ya, di bawah-bawah itu ada orang-orang Jawa juga ya, orang Bandung. Banyak di sana. Orang Bandung tahu kan? Iya, berarti Anda sering ke tempat gituan ya. Yang mana ya? Aduh, bisa dikata ya. Itu aja lah. Pokoknya ke situ. Tapi ada orang Bandung, betul, orang Jawa, Bandung. Ada yang jualan bakso gitu. Iya, benar. Iya. Nah, situ Bang, tadi saya terdogma dari situ. Akhirnya
tanpa coaching, kemudian dapat coaching juga dari teman-teman luar udah berpengalaman. Ada satu teman sebenarnya sih Bang, yang ngajarin saya itu sebelum Bang Wana nih, yang ya, coachnya lah coach ya, ya, mentor. profesor sih buat saya. Profesor. Kalau Bang Wana itu profesor ya. Jadi sebelumnya itu ada teman saya, teman akrab saya itu orang Bau-Bau juga, dia pernah ikut kontes Bang. Dia ikut Elmen, dia ikut bodek kontes juga sampai Jakarta. Orang Bau-Bau, cuman waktu itu dia domisilinya Makassar. Elmen pun dia nggak pakai nama Sulawesi Tenggara, dia pakai nama Makassar. Mungkin karena nggak tahu karena yang Arab ya, Alaidrus itu bukan ya? Jamal Ode namanya Bang. Oh iya pernah dengar. Jamal Ode. Sampai sekarang dia kadang itu masih kontrol saya gimana. Kemarin sempat kita ngobrol, dia pulang juga di Bau-Bau, di tempat fitness saya sering sharing pengalaman karena dia sudah vakum bener Bang. Nah itu cintai saya pas mencintai bodybuilder dari situ. Bodybuilder. Oke, balik lagi nih Dok ke stand up. Karena emang gue penasaran dari tadi sebelum ini kan sempat ngekas nih ngobrolin mengenai stand up. Wah ini kan ikonik banget ya. Lu udah jadi kayak apa ya, poin plusnya sendiri lu udah punya gitu kan. Karena lu adalah seorang sipir, kemudian bisa ngelucu, badannya bagus gitu kan. Nah itu kalau misalnya respon dari kantor lu ketika lu bisa mewakili dari instansi, nah itu gimana itu? Awal sih kan berat ya Bang. Ya. Awalnya berat karena mungkin untuk apa gitu, untuk apa seorang ASN, PNS gitu, entertainment gitu. Artinya ini sebenarnya dua fungsi yang bertolak belakang. Cuman dalam hal ini kerja aja lu. Iya, kerja aja lu entertain gitu kan. Nanti entertain bisa menghambat pekerjaan. Betul. Itu yang ditakutkan. Padahal kan sekarang di zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang. Udah terbukti sekarang di kan. zaman sekarang. Iya. Terbukti sekarang. Birokrasi pakai apa sekarang? Entertain untuk publikasi, sosialisasi, sosial media juga. Sosial media harus buat film pendek terkait instansi, harus diwajibkan loh. Betul. Buat podcast bahkan ada dari instansi sendiri. Iya. Nah, itu dari pemerintah daerah, pemerintah vertikal itu sudah ada model kayak gitu. Yang dulu menjadi momok itu, makanya pernah saya tulis itu menjadi momok menakutkan di birokrasi bahwa akan menghambat pekerjaan. Justru sekarang karena transparansinya pekerjaan birokrasi harusnya melalui media sosial Bang. Betul. Nah saya ini melalui stand up komedi saya. Iya. Gue nggak tahu nih, lu mau jawab apa enggak nih? Lu dipulangin itu gimana itu? Kalau misalnya teman-teman lihat ya yang istilahnya di luar dari teman-teman bau-bau nih ya. Ini gue jebak ini. Terserah lu mau jawab apa enggak. Nah, lu dipulangin itu Suca 3 ya, Suca 3. Nah, itu ada apa itu? Semoga aja ya. Tim kreatif Indosiar nonton podcast ini. Yang kedua, teman-teman mungkin pasti yang tahu sejarahnya saya akan dipulangkan. Begitu ya. Seperti itulah. Seperti itu aja. Oke, udah iya seperti itu aja. Oh iya. Berarti ya udahlah begitu aja ya. Begitu aja, Bang. Artinya mungkin rezeki saya ke situ memang sudah di jalannya di situ. Betul. Kita nggak bisa beralibi dong. Ya, nggak bisa. Boleh. Nggak bisa dan. Ya udah, emang rezeki lo ya di situ aja. Di situ. Jangan dipaksain lu malah kacau. Hancur, Bang. Betul. Artinya kita bisa, dan parahnya kita nanti bisa memutuskan silaturahmi sama orang. Nah, saya kan udah maafan nih. Sudah saling maafkan. Jadi alhamdulillah. Jangan sampai dengan podcast ini malah jadi genderang perang. Insya Allah tidak sama sekali. Alhamdulillah sudah ikhlas. Ditandain lu Dok nanti. Emang terkadang begini ya, kita punya apa ya, impian, cita-cita untuk kalau terlalu ambisi ya. Gue harus begini. Ketika pas nggak jadi cek, ya udah kita jadi down. Benar. Kecuali kalau kita merasakannya kayak ya udahlah berjalan seperti air sungai. Benar sekali, Pak. Tapi ketika pas ngelirik, oke, naik. Nah, itu artinya Bang, kalau kamu berkarya, down itu pasti. Tapi kalau berkarya, kalau betul-betul seniman,
jangan tinggalkan karya yang cintai. Itu sih pesan saya. Iya. Makanya saya setiap stand up fokus. Kemudian bodybuilder harus fokus enggak fokus lu. Datang ke Jakarta dadakan. Ini perintah profesor bang. Iya. Siap salah saya. Yang penting mah uang tiketing, uang perjalanan mah aman ya. Itu poinnya kalau Iya. sudah jadi atlet ya. Iya. Perjuangan juga tidak gampang bang. Iya, kan? perjuangan. Tapi selain dari uang tiketing, uang ini mah badan harus disiapin juga kan. Benar, itu supaya ada timbal baliknya gitu. Iya, biar nggak malu-maluin ya. Siap. Oke dok, gue mau nanya dok, ini cerita-cerita mengenai di lapas dok. Kayak gimana sih? Lu kayak misalnya nemuin, wah lu pernah nggak sih? Lu disuruh stand up narapidana gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah bang. Itu pas lagi acara rohani apa acara formal? Itu formal bang. Jadi gini, itu pernah. Tapi videonya nggak ada yang rekam sih waktu itu karena mungkin dalam penjara ya. Jadi nggak boleh ya? Iya. Tapi ada potongannya beberapa aja. Jadi pernah tuh saya stand up, diminta stand up nih. Itu waktu itu hari semacam hari untuk semua narapidana seluruh Indonesia. Hari remisi. Ada nggak sih? Ada 17 Agustus. Oh iya. Sama hari remisi. Remisi sama ini ada hari Idul Adha. Idul Fitri atau hari-hari besar keagamaan. Oke. Sesuai agamanya. Itu hari remisi bang. Tapi ini hari itu waktu itu hari di mana semua narapidana itu dibuatkan kayak ada acara khusus se Indonesia dong. Jadi kita waktu saya di lapas Bowo itu live. Jadi acaranya live. Oke. Nah, jadi saya stand up nih, semuanya penontonnya pejabat di depan sama penontonnya pasti narapidana. Iyalah. Nah, pokoknya materi pertama itu saya belum tahu audiens nih mereka suka hiburan atau enggak, lucu atau enggak. Saya nggak tahu. Ya kata yang pertama saya harus luangkan. Pertama saya bawa kertas nih kan, bilang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya dan anak-anak didikku semuanya narapidana. Anjing anak didik. Iya anak didik. Iya terus. Jika kalian tidak ketawa ini kertas di samping saya. Ini saya mau melucu nih. Iya. Saya sudah hafal nama-nama kalian dan mukanya kalian. Yang ketawa tandain. Kalau yang tidak ketawa tandain. Nanti saya berhubungan sama registrasi, dipikirkan remisinya. Ya udah, ada yang ketawanya hahaha, maksa gitu, garing gitu. Iya, nggak bisa ngomong kayak gitu ya, saya tandain. Jadi itu namanya stand up intimidasi bang. Padahal mah joke aja ya. Hanya jokes biasa. Oke. Tapi pernah ya kayak gitu ya? Pernah satu kali aja kayaknya. Oke, dok, kalau misal di lapas nih, pernah nggak sih lu kalau nemu ini di luar dari stand up ya, kayak kejadian-kejadian misalnya real berantem ataupun gua kalau yang agak ini gua nggak ini ya, nggak usah kita disebutkan di sini, kayak misalnya kejadian-kejadian aneh lah antara petugas sipir dengan narapidana untuk bentrok atau gimana gitu. Kayak di TV-TV. Ya, kayak di TV-TV ya. Ini kan saya bilang, saya mau ceritakan yang bagaimana yang sudah dipublikasikan ya. Rata-rata kan kayak gitu. Dan itu problem terjadi biasanya itu miskomunikasi. Miskomunikasi antara si sipir sama mungkin si narapidana. Tapi untuk spesifiknya saya belum pernah dapat sih pengalaman kayak gitu bang. Lu sendiri gitu belum pernah ya? Saya belum pernah. Oh berarti lu sipir yang disenengin lu. Disenangin. Ya nggak tahu disenengin karena apa nggak tahu. Karena ngasih rokok kali. Ya karena mereka kan ya visual dengan hati beda bang. Oh iya. Harus pura-pura bahagia depannya sipir bang. Saya berkelakuan baik saya. Oh oke. Jadi gitu kayak ya? gitu. Belum ya. pernah berarti nemuinnya gitu. Belum pernah. Bahkan saya belum pernah juga bermasalah sama warga binaan atau narapidana. Belum pernah alhamdulillah sampai sekarang dan mudah-mudahan janganlah. Tapi kebanyakan setelah mereka keluar kayak itu inget dong sama lu. Ingat bang. Bahkan saya punya pengalaman yang parah itu kadang saya ceritain sama teman-teman tuh. Saya ini hampir mati bang. Mati? Maksudnya begini. Saya nganggap diriku hampir mati. Oke. Jadi gini. Mati kenapa nih? Dipukul, ditusuk, nggak tahu kalau
Lu ketemu mantan orang narapidana. mantan narapidana. Heeh. Nah, jadi ceritanya gini, mau cerita ini. Iya iya iya. Singkat aja ya, waktu itu kan saya punya ada kasus bahwa ada pencurian di rumahnya calon istri saya waktu itu, masih calon nih. Oh iya iya. Nah, masuklah dia di penjara dan saya tahu waktu itu saya belum nikah dan masih darah. Jujur saya aibku itu mukulin narapidana kadang nggak tanggung, tapi sudah tobat alhamdulillah. Itu memang kesalahan dari saya waktu itu ya. Jadi si pencuri ini nyuri di Calon istri lu. waktu itu. Masuklah dia dan saya tahu. Dan lu tahu tandain nih. Tandain nih. Habis di dalam. Habis nggak makan seminggu dia bang. Ais. Dia nggak berani ngelawan atau Nggak belum punya berani. temen? Ada 2 orang. Dia teman, walaupun teman siapa kan nggak mungkin lawan kita gitu. Oke. Terus. Ya udah. Suatu hari dia bebas nih. Balas dendam. Motor saya mogok, saya naik ojek. Oke. Dan saya nggak tahu dia kan pakai full face tuh Iya. helmnya. Naik, pulang, turun. Saya kasih duit 20.000, dia nggak mau. Siapa nih? Mungkin teman kan? Iya. Mungkin teman atau kenalan kan? Atau fans ya? Iya. Dia buka. Komandan masih ingat saya. Pucat saya bang dari kaki. Gila bang. Ya Allah, saya pikir ya Allah mati saya, habis saya. Udah, walaupun itu berhentinya depan rumah saya, tapi ya orang bisa secepat apa kan kalau mau niat jahat kan bang. Tusuk bisa. Bisa. Tapi dia? Malah dia minta terima kasih bang. Oh. Dia ngomong gini, Bang, komandan, kalau tidak komandan kasih pelajaran waktu saya. Waktu itu saya mungkin sekarang masih mencuri lagi. Oke. Oh berarti ada efek jerah di situ kali ya. Kirain dia mampus kau nih. Sudah tandai kau ini gini. Maka di situ saya malah nambah dia 50.000. Terima. Dia terima. Saya maksain. Berarti itu kurang itu dong. Lu ngasih 20.000 tuh kurang. Cepet. Kok baru sadar sekarang? Iya si goblok. Maksudnya tuh pantasan dia ambil bang, pura-pura maksud. Iya. Tapi itu bang pengalaman saya yang mikir, saya pucat bang itu. Baru orangnya besar tinggi. Ya Allah, dan saya masih ingat sampai sekarang. Dan alhamdulillah ketemu di jalan sekarang udah ini. Nyapa. Iya nyapa, dan pernah dia bilang kan nggak ada dendam sama sekali. Iya, dia kan mencurinya kan terpaksa tuh, dilarang juga sama, makanya pas dia pergi mabuk-mabukan, pergi dipanggil ajak temannya curi, istrinya cari, makanya istrinya marah-marah juga. Oh. Kenapa gak itu? Oh, berarti di bawah pengaruh alkohol. Oke. Tapi alhamdulillah pengaruh alkohol nyuri cuy. Mungkin kekurangan ayam bang buat nambah minuman. Pengaruh alkohol tuh pusing pala, nabrak kek, ini kek apa gitu. Nyuri itu meniat itu. Daripada nggak mabuk tapi nyuruh uang rakyat bang. Oh iya. Iya. Beda sih kalau kelasnya stand up. Iya. Pesan moral. Pesan moral ya. Kalau ini penonton gue belum terlalu banyak gitu. Tapi ntar kalau misalnya sewaktu-waktu trending topik, wih gila keren lo dong. Saya akan sebarin ke seluruh napi seluruh Indonesia. Petugasnya maksudnya, Kementerian Hukum dan HAM. Tapi dengan adanya di Indonesia nih, kalau gue dari pengamatan gue ya, stand up lu doang sendiri yang punya, ikonik. Ya berbeda lah dari yang lainnya ya. Alhamdulillah. Sudah ada satu sih bang. Setelah saya waktu itu ada satu dari Medan. Sipir juga ya? Sipir juga. Dia masuk pernah saya lihat di digital, bukan digital download ya. Di mana ya? Ajang Telkomsel gitu, digital komika gitu. Pokoknya ajang dia masuk. Terus saya dikirimin video. Bang, ada nih. Saingan lu. Saingan. Kalau komika tuh nggak ada saingan, lucu ya lucu, gitu. Itu sudah ini saya selera. Iya. Selera. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan dia berkembang ya. Saya pengennya dia berkembang supaya ada. Tapi nih, sama komika itu gesekan saingan kayak gitu. Wah lu gini-gini, gua harus gini-gini lebih lucu dari gitu. Ada nggak sih?
Apa emang semuanya oke membaur? Jadi saling support. saling Oh support. lu lucu nih. Oh, lu harus gini nih kasih jalannya Kalau soal itu Bang pasti saling support Saling di support. luar ya. di luar. Kadang kita pemain bola saja Bang, satu tim Iya iya. pasti nggak akan saling support dong Bang. Iya rebutan job ya. Iya, bodybuilder juga kalau mau tanding, wah bagus badan lu, Iya, iya. bagus badan kamu. Padahal Iya, iya. kan apaan? Iya iya iya. Kayak gitu. Jadi tapi intinya pasti kita saling support lah. Iya, Gitu. paling support ya. Oke. Gua akuin orang stand up itu semuanya smart, pintar dan emang udah terstruktur ya. Nah, sekarang gua Ya. mau challenge lu, coba lu roasting gua dong. Gua mau ngetes ini. Biasanya sih kalau stand up itu prepare buat yang dadak-dadakan itu ya paling 15 menit, 5 menit membaca karakter itu oke. Nah, sekarang lu tadi kan udah udah ada sedikit prolognya kalau Rido bakal ngerosting gua. Oke dong. Let's go dong. Oke, berani ya kalau ada. Biasanya tuh roasting itu kan kayak gimana ya? Arti bahasa Inggris kan membakar ya kita. Rose, Ya, iya. roasting, membakar. Jadi kalau dalam seni stand up comedy jadi kita mengata-ngata itu halusnya ya. Jadi apa ya? Soalnya nggak terkenal juga. Anjing. Iya iya iya. Kalau di depan Deddy Kobuzer ngatain botak kan begitu enak Oke. gitu. Di depan siapakah yang podcastnya tersohor gitu. Tapi biarlah. Biarlah. Gini-gini abang ini dia manajer saya. Artinya kita lebih terkenal daripada manajer. Ya posisi manajer kayak gitu harusnya. Dan hidupnya kontrak ada di tangan gua. Tinggal gitu. Oke dah. Tinggal gini dia. Oke. Jadi saya belum terlalu lama kenal Bang Alfian ya. Ibaratkan Indomie saya kalau kenal dia instan. Tapi langsung enak gitu. Ya kan Bang? Iya. Gak pilih rasa apa, yang penting kuahnya enak gitu. Jadi abang ini gini, saya cuma bingung waktu masuk di komunitas, ada komunitas kita namanya Deltoid Squad Indonesia. Jadi komunitas di situ yang semuanya badannya berotot. Awal saya kenal ini Bang Alfi yang sumpah ya Allah, mikirnya gimana ya? Maksudnya referensinya kita sebagai punya pejuang otot, kok kiblatnya begini gitu. Maksudnya haruslah yang minimal yang badannya six pack, badannya berotot ya. Ya tapi ternyata dia punya pengalaman itu. Dia punya pengalaman ternyata beliau pernah jadi body contest ya, bukan binaraga, body contest yang boleh dikata yang tertua lah di Indonesia. Ya dari umur remaja gitu. Tapi itu cara satu-satunya supaya dia mengap dirinya sendiri. Nah kemudian tidak begitu mulus perjalanan karirnya setahu saya, karena ya kadang sering sharing gimana bang kalau ada masalah gimana nih. Abang Alvin ini pernah down ya. Oke. Downnya waktu itu dia menyelesaikan misi pertamanya sebagai seorang bapak dan alumni seorang bapak. Dia dapat bintang 1 ya di pernikahan pertama. Dia Bintang 1. Duda. Dulu ya. Ya, dan saya tahu pasti problemnya Duda karena dulu dia berotot, Bro. Makanya ditinggalin. Oke. Mungkin karena paradigmanya perempuan katanya cowok berotot itu suka sama yang berotot juga. Ya Allah. Salah sangka ini istri pertamanya nih, salah sangka makanya ditinggalin. Ada juga mungkin kemungkinan orang yang berotot itu hitungnya kecil loh. Nah bisa jadi mungkin kurang puas nih. Awalnya nikah mungkin puas, kok semakin lama makin menyusut ini barang. Tapi saya nggak tahu ya problem lihat, yang jelas dia sudah pernah menjadi alumni seorang bapak dan menang Jenderal 1 sebagai Duda. Dan akhirnya sekarang lihat sudah makin ceria, sudah makin bahagia dengan yang kedua kalinya, second chance dia. Ya, dan badannya tidak berotot dan mudah-mudahan sudah membesar. Amin. Amin. Berarti belum dong. Jangan. Ini jangan membesar-besar lah. Udah cukup segini. Jangan terlalu dibesar-besarkan ya, benar. Oke, lagi? Apa ya? Oke, itu saja mungkin dari saya. Belum siap. banyak yang Thank you.
Mudah-mudahan dengan ini semakin banyak lagi jobnya. Amin ya Allah. Makin banyak juga jobnya Abang Alfian dan- sebagai manajer Dan Kalapas ya, Kabapas. Kabapas. Nanti kalau ada job panggilan nanti mohon diizinkan ya. Kalau Ibu Kabapas sudah pasti dia Mohon itu panutanku dia. diizinkan. Iya. Jadi biar istilahnya membawa nama instansi Bapas ini semakin semakin dikenal. Bapas favorit. Tapi Abang tahu itu ya fungsinya Bapas? Mengayomi Ya, masyarakat. Jadi begini Bang, fungsinya Bapas itu beda dari lapas. Jadi orang di masyarakat ini belum tahu ini Bapasnya apa nih. Badan pengawas. Badan Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan. Nah, Lapas. Lapas Lembaga Pemasyarakatan. Singkatnya, Oke. kalau di lapas itu dikurungi orangnya. Oke. Nah, dibina di dalam kurungan. Ini saya pakai bahasa yang dimengerti aja ya. Nah, Iya. soalnya nggak pakai baju dinas nih. Oh, iya. Kalau baju dinas Jangan. hitungnya sosialisasi. Sosialisasi. Minta bayaran. Iya. Oke. Kalau Bapas, Bapas. itu kita membinanya di luar bagi narapidana yang sudah bebas bersyarat. Oh, masih dipantau. Masih dipantau, didatangi di rumahnya, gimana perkembangannya, udah ada kerja belum, kita nanti kalau belum kerja ikut pelatihan pekerjaan di Bapas. Oh, berarti ada kalau misalnya dia udah selesai masih dipantau, belum kerja pun dikasih referensi Diusahakan. sourcing ya. Ya, Sourcing untuk diundang kerja di sini, pelatihan. pelatihan. Hanya sebatas pelatihan ataupun sampai kerja. Kalau bisa sampai kerja, kalau ada peluang dia masih kerja, kalau tidak bisa mandiri, misalnya dia bisa buka bengkel mungkin. Oke. Nah kayak gitu dimodalin dari mana gitu. Oke, stop. Ini gue potong. Untuk menjembatani ke perusahaan-perusahaan ataupun misalnya kayak gitu, itu kan biasanya perusahaan Mm-mm. itu kan tidak, ya istilahnya bukan tidak akan, Ya, ya benar. agak sedikit Iya benar sih. mantan Betul. narapidana. Nah itu banyak problemnya. Nah itu namanya Pokmas, itu kelompok masyarakat, dan kita terbagi dengan Pokja, kelompok kerja. Jadi kita di situ yang datang di perusahaan itu nih, kita kasih referensi, nih sudah baik, dia sudah bisa bertanggung jawab, dan kami sebagai jaminan. Oh. Para PK atau pembimbing kemasyarakatan itu sebagai jaminan bahwa mereka ini bisa melakukan pekerjaan dan dia ini sudah bisa. Jadi kita punya penilaian khusus di situ. Jadi makanya di Bapas itu jebolan-jebolannya yang masuk di Bapas itu luar biasa, dari sarjana psikologi. Iya, ada itu rata-rata, bahkan rata-rata dari Jawa Bang yang kerja di sana. Karena kan sarjana psikologi kalau di bawah-bawah belum ada. Oh iya. Jadi mereka datang dari sini. Pegawai yang PNS di sini ya dipekerjakan di bawah-bawah. Iya. Mantap banget. Ini Nah, itu baru tahu Bapas. nih, gue baru tahu. Nah, mudah-mudahan masyarakat juga bisa tahu nih. Iya. Dan kalau mau tahu lebih banyak, Masuk. Masuk penjara. abang yang ngomong ya. Jangan. Astagfirullahaladzim. Maksud saya datang di Bapas. Jangan masuk. Jangan masuk di lapasnya. Oke, thank you banget Ridho Jail. Jail itu penjara ya. Penjara itu nama waktu di lapas. Nama inilah nama panggung, nama keren ya, Nama nama keren. panggungnya. Oke, sukses selalu. Siap, Bang. Mudah-mudahan makin naik. Oh, follow kemana? Instagram, TikTok, YouTube punya? Oke, kalau di Instagram Ridho_Jail_. Kemudian di TikTok ___. __. Ini gara-gara diet nih. Iya. Terus Udah kering. Kemudian di TikTok Ridho Jail 777. Ridho Jail yang lagi FYP sekarang ya. Ya. Mudah-mudahan konsisten terus Amin. dengan konten-konten TikToknya yang Insya Allah materinya selalu menghibur. seputar. Iya, selalu menghibur. Nanti habis ini gue bakalan bikinin potongan-potongannya nanti. Siap. Oke, thank you banget Ridho. Yo, sehat selalu, Sukses Bang. selalu, makin banyak rezekinya, Siap. makin banyak jobnya, dan sehat selalu buat keluarga. Oke, jika teman-teman suka bisa di like dan subscribe podcast gue Alfian Deltoid. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.